Terkait dengan fondasi atau mungkin payung hukum dulu. Barang siapa yang melakukan tindak pidana, apakah itu korupsi atau menerima korupsi atau melakukan korupsi, itu masuk di Undang-Undang Tipikor yang undang-undangnya nomor 20 tahun 2001, sebelumnya 39 tahun 99. Mereka yang diduga menggunakan atau merugikan keuangan negara, itu dasar hukumnya. Menerima yang sifatnya hal-hal yang APBN atau APBD, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, nah itu dasar hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bila itu terbukti semua unsur objektif dan subjektifnya, maka orang tersebut bisa dijadikan tersangka dan bisa langsung ditahan. Kenapa? Karena memang ancaman hukumannya Tipikor itu sampai pidana mati. Bahkan ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, dan lain-lain. Artinya apa? Seseorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh penegak hukum yang kita sebut Kejaksaan Agung atau Kepolisian atau KPK, itu boleh langsung ditahan dengan menggunakan rompi orange. Kenapa? Karena ada dugaan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kejahatan korupsi itu kejahatan yang extraordinary crime dan itu wajib diberangus di Indonesia. Makanya undang-undangnya cukup berat dibanding undang-undang lainnya. Karena extraordinary crime, makanya beberapa tindak pidana korupsi tidak mendapatkan yang namanya remisi. Karena di sinilah tindak pidana yang merusak mentalitas bangsa Indonesia. Dan saya salut kepada Kejaksaan Agung. Namun kenapa KPK tidak melakukan sebelumnya? Berarti Kejaksaan Agung mungkin lebih komprehensif melakukan penyelidikannya sebelum penyidikan. Melakukan penyelidikan, investigasi dari beberapa tahun yang lalu. Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya semestinya sebelum COVID pun mestinya sudah terjadi. Tapi entah kenapa Kejaksaan Agung lebih solid di sini. Akhirnya muncullah kasus ini dan unsur tindak pidananya muncul. Pertama ada dua yang harus ditindaklanjuti. Pertama adalah personalnya, kedua korporasinya. Jadi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu melekat kepada BOD yang ada di akte perusahaan tersebut atau korporasi tersebut. Yang paling akan disidik utama adalah perangkat BOD tadi. Kalau memang komisaris ada dugaan turut terlibat, nanti dimasukkan sebagai pasal 55 di Undang-Undang Tipikor, dijungtokan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga. Artinya apa? Orang dulu yang akan disidik. Kemudian nanti terkait korporasinya, apakah korporasinya bisa dibubarkan? Bisa juga, karena sudah ada jurisprudensinya. Korporasi dibubarkan. Bukan hanya orang yang ditahan, tapi korporasinya. Karena ini kejahatan korporasi dan kejahatan orang yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Makanya tadi saya katakan ini extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Terlepas nanti siapa yang aktif, siapa yang pasif, itu nanti dibuktikan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya. Gitu. Yang aktif berarti lebih berat dibanding yang pasifnya di pencucian uang tadi. Kemudian beliaulah yang proaktif, misalnya yang suaminya public figure tersebut mendatangi direksi, mendatangi korporasi yang namanya Timah di Bubble dan lain-lain, bahkan mungkin ada di Jakarta kantor pusatnya. Itu akan ada porsi yang lebih berat. Karena apa? Karena yang lebih aktif itu pasti lebih berat. Tinggal nanti proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi Kejaksaan Agung itu punya penyidik juga, tidak melulu jaksa penuntut umum. Penyidik itu akan melakukan sebuah investigasi sebelum menaikkan menjadi penyidikan. Di sanalah akan dilihat peran, apakah dia sebagai dader, apakah dia sebagai mad pledger, atau dia hanya sebagai turut serta saja. Kalau memang dader, apa perannya? Makanya dibuat yang namanya kronologis. Tanggal berapa, melakukan apa, ketemu siapa, dan lain-lain. Kemudian perannya apa lagi, keaktifannya apalagi. Kalau memang sudah ada mappingnya dalam tindak pidana tersebut, berarti nanti muncul siapa dadernya, aktor utamanya. Aktor utamanya bisa pemberi, bisa penerima. Yang menentukan itu adalah penyidik di sini yang ada di Kejaksaan Agung. Itu urusan dari Direktorat Jaksa Agung Muda
pidana khusus biasanya. Nanti dibentuk tim, kemudian baru dinaikkan ke penyidikan, baru dinaikkan ke penuntutan, baru ke pengadilan. Nanti disitulah akan ada sebuah berkas perkara, akan dilakukan klarifikasi semuanya, baik itu pelaku yang sudah jadi tersangka atau mungkin saksi-saksi yang belum jadi tersangka. Kemudian nanti biasa dibantu saksi ahli. Tapi intinya ini adalah extraordinary crime. Artinya apa? Artinya hukumannya bagi yang aktif sekali itu harusnya lebih berat dibanding yang turut serta di situ. Nanti korporasinya apakah dibubarkan atau tidak, itu adalah pertimbangan dari penyidik nanti. Dan itu melalui mekanisme persidangan. Ujungnya adalah hakim yang memutus apakah orang tersebut dihukum berapa tahun dan korporasinya dibubarkan atau enggak. Tapi intinya ini merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan harus diberantas segera. Dan saya salut kepada Kejaksaan Agung. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh, dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Sebenarnya tahu, dan istri tersebut atau mungkin siapapun yang menerima aliran dana dari pelaku utama, dader tadi, itu masuk sebagai penerima pasif. Dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera. Sehingga tidak ada lagi di kemudian hari seorang istri atau mungkin anak mendapatkan hal-hal yang sifatnya ilegal, karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Namun beberapa ditutup gitu loh, ditutup. Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sah karena dia memiliki, let's say misal usaha klinik dan lain-lain. Tapi asal muasal maninya itu dari mana untuk mendirikan usaha tersebut gitu loh. Kalau misalnya dari warisan oke, kan nanti penyidik tidak tidur, tidak diam. Dia akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya penyelidikan, investigasi semuanya. Uang tersebut kan bisa dilihat PPATK, kalau memang cash berarti cashnya dari mana gitu. Nanti ada pengakuan-pengakuan, tinggal seberapa tajam penyidik melakukan klarifikasi kepada calon tersangka lainnya, baik tersangka itu adalah saudaranya ataupun pasangannya. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Kalau penyidik mau mengembangkan bisa sampai ke sana. Jangan sampai penyidik cukup tidak mau dikembangkan lagi, karena banyak kasus yang saya lihat semestinya bisa dikembangkan gitu loh, kasus tersebut. Ke siapa lagi uang haram itu mengalir. Namun ada beberapa penyidik yang menyatakan cukup. Nah kalau cukup kan hak dari mereka, tinggal nanti masyarakatlah yang mendorong kepada penyidik untuk buka lagi. Kalau memang ternyata di Kejaksaan gue nggak bisa, kan masih ada lembaga lainnya yang namanya KPK. Makanya dari awal saya acungi jempol Kejaksaan Agung ternyata lebih proaktif dibanding lembaga-lembaga lainnya. Terlepas di belakang itu kompetisi dan lain-lain, tapi intinya lembaga yang kita sebut Kejaksaan Agung menjadi penyidik di kerugian negara yang sangat fantastis gitu, dibanding mungkin tindak pidana korupsi yang sebelum-sebelumnya. Dan disitulah peran dari Jaksa Agung di sini. Jaksa Agung sangat cerdas, bisa membuat kasus ini dipegang oleh Kejaksaan Agung. Tinggal setelah dapat kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh jaksa-jaksanya atau penyidik-penyidiknya untuk mengembangkan kasus ini, membuka mata bangsa bahwa ada kerugian, ada tanda kutip penggarongan uang negara yang sangat masif. Apakah dibiarkan saja, dianggap biasa, atau dianggap luar biasa? Karena apa? Karena uang negara yang semestinya dinikmati negara, dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan susu, membutuhkan makan, membutuhkan fasilitas pendidikan, itu diambil oleh segelintir orang saja secara sistemik. Apakah itu? Atau yuk sama-sama mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan dan sangat jahat
extraordinary crime, very extraordinary crime. Sehingga apa? Sehingga orang yang melakukan tindak pidana korupsi siapapun itu harus dihukum berat. Apalagi misalnya dilakukan pada saat yang namanya pandemik misalnya, itu bisa hukuman mati. Bisa nggak kejaksaan dalam hal ini memproses tindak pidana yang untuk situasi tertentu itu pasti melewati krisis kemarin COVID, dan itu bisa disangkutkan nggak sebagai masa pandemik. Kalau itu bisa masuk, karena undang-undangnya harus mengikuti kalimat itu. Kalau itu masuk sebagai masa pandemik, itu ancaman hukumannya bisa mati. Kalau itu bisa terjadi, luar biasa Kejaksaan Agung bisa membuat seorang tersangka dengan ancaman hukuman atau tuntutan pidana mati, dan semoga hakim pun mengapprove putusannya pidana mati. Agar apa? Tujuan dari hukum adalah membuat efek jera bahwa yang dilakukan oleh segelintir orang tersebut salah gitu. Karena itu adalah uang negara, bukan uang pribadi. Beda kalau uang pribadi, ini uang negara. Nah, gimana caranya jaksa yang sudah mendapatkan legitimate, mendapatkan kasus yang sangat mega project ini, mega kasus ini, itu menelusuri sampai ke titik terendahnya, sehingga uang negara, kan ada pasal 18 dan 56 dikembalikan oleh tersangka yang akan menjadi terdakwa dan akan menjadi terpidana. Sita semuanya, harta-hartanya, sita jaminan semuanya, blokir semua rekeningnya, supaya apa? Uang yang dirugikan oleh tersangka ini bisa kembali lagi ke negara. Kalau memang 200 triliun, 200 triliun. Dalam bentuk apa? Pasti dalam bentuk aset. Karena cash mungkin udah sebagian hilang. Kalaupun masuk rekening, mungkin rekeningnya pun tidak sebanyak itu. Karena sudah dialirkan kemana-mana. Termasuk ke yang pasif tadi gitu lah. Tinggal gimana penyidik memaksimalkan supaya goalnya satu. Selain memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, adalah mendapatkan uang kembali sebagai penerima negara kepada Direktorat Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Sehingga apa? Bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan APBN lainnya. Membangun jembatan, memberikan susu gratis, pendidikan gratis, dan memberikan makan pagi, siang, malam gratis. Itu lebih utama. Di semua lapisan, termasuk penegakan hukum, itu ada namanya kompetisi. Itu hal yang alamiah, itu hal yang natural. Artinya sudah ada adagium, kalau sudah dihandle oleh penegak hukum A, penegak hukum B harus menerima. Karena ada fungsinya koordinator supervisi, mungkin bisa jadi akan dilibatkan gitu. Tapi kalau menurut si A sudah cukup dia yang menghandle, ya mestinya carilah kasus yang lainnya. Itu yang paling penting. Supaya apa? Komprehensif gitu loh. Proses penyelidikannya, bahkan penyidikannya. Karena goalnya kan sama, bagaimana memberikan efek jera kepada tersangka dan mendapatkan pengembalian ke negara gitu loh, uang tersebut. Karena kan tersangka harus mengembalikan. Terlepas di belakang itu ada kompetisi, itu hal yang wajar kalau menurut saya, alamiah saja. Bahkan kepolisian kan ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi juga. Artinya 3 penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK itu boleh melakukan penyidikan di tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Namun manakala sudah dihandle oleh penegak hukum A, semestinya penegak hukum B ataupun C diam gitu lah. Carilah kasus lain. Jangan cawe-cawe di situlah. Jangan masuk ke ranah ikut gitu loh, kecuali diminta karena memang secara kompetensi mungkin ada kekurangan nih di penegak hukum A, dia membutuhkan kompetensi dari penegak hukum B. Boleh saja asal ada request, permintaan. Sepanjang tidak ada request, mestinya tidak boleh ikut campur dalam penyelidikan, bahkan penyidikan tindak pidana yang sudah ditemukan, bahkan sudah ditersangkakan beberapa orang yang memang sebagai dader, mad pledger, dan yang sifatnya turut serta. Itu yang harus dipahami oleh penegak hukum lainnya. Supaya apa? Supaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ini itu goalnya sama kok, mengembalikan keuangan negara. Oke, Undang-Undang KPK itu kan dimulai tahun 99. Itu kalau nggak salah zamannya Megawati Soekarno Putri. Artinya kenapa dibentuk KPK, lembaga KPK, dan undang-undangnya muncul, kemudian ada perubahan ke nomor 20 tahun 2001. Karena ada dugaan waktu itu kekosongan untuk spesifik pemberantasan korupsi. Artinya apa? Hanya tindak pidana korupsi saja yang dihandle oleh KPK.
Namun di situ jelas bahwa beberapa pembuat undang-undang itu mengatakan bahwa lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah ad hoc. Definisinya ad hoc itu adalah sementara. Manakala lembaga asalnya yang namanya kepolisian ataupun kejaksaan sudah kuat, manakala kuat, dianggap kuat dan legitimate oleh masyarakat dan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini misalnya Komisi 3 di DPR RI, berarti itu akan bubar. Namun ternyata faktanya pada saat kita mengatakan begitu, kita dianggapnya pro korupsi. Tapi kalau kita mengarah ke hal-hal yang sifatnya ini anti korupsi, jadi susah gitu. Padahal kalau kita buka argumen, kita buka sebuah perspektif, harusnya menerima apapun kondisi yang ada. Tinggal goalnya apa sih, tujuan utama dibentuknya sebuah lembaga, apa sih tujuan utama dibentuknya sebuah undang-undang, kan di pasal 1 muncul tuh biasa di situ tujuannya apa gitu loh. Kalau tujuannya untuk A ya berarti A gitu loh. Kalau memang ada selesainya berarti selesai juga. Namun balik lagi, inilah yang saya katakan tadi, kita anggap KPK memang spesifik ke korupsi. Yang lain ada juga yang korupsi. Maksudnya ada direktorat terkait korupsi juga dan tindak pidana pencucian uang, termasuk di kepolisian. Jadi nggak bisa gitu loh, misalnya klaim bahwa kalau korupsi, permasalahan korupsi ke KPK, kalau permasalahan pidana umum, pembunuhan, anak-anak dan lain-lain ke kepolisian, kalau kejaksaan mungkin lembaga-lembaga pemerintah misalnya dan lain-lain. Itu nggak bisa juga. Akhirnya karena ini terlalu luas, akhirnya terjadi persaingan antara lembaga-lembaga tersebut, apalagi kasus-kasus yang sifatnya sudah atensi dari masyarakat. Akhirnya siapa yang berhak untuk menyidik? Nah inilah yang menjadi permasalahan baru sebenarnya. Tinggal ya balik lagi kepada pembuat undang-undang, kepada stakeholder, apakah ada 3 lembaga ini memiliki tupoksi yang sama, atau mungkin betul-betul dipisah sama sekali. Jadi misalnya korupsi hanya ada di KPK, di kejaksaan tidak ada, di kepolisian tidak ada. Kepolisian misalnya hanya narkotika dan lain-lain misalnya. Itu sepanjang pembuat undang-undang merevisi, mengamandemen, ya sah-sah saja. Mungkin di situ nanti harus dibuat kesepakatan gitu lah. Kalau dibiarkan seperti ini, akhirnya tumpang tindih untuk satu kasus, akhirnya rebutan, kompetisi. Apa yang terjadi? Pelaku, tersangka, itu memiliki keleluasaan. Karena apa? Karena dia bisa pindah-pindah dan bisa meminta pertolongan mungkin. Tapi kalau sudah spesifik tupoksinya, jadi lebih enak gitu. Ini ke spesifik kemana, ini spesifik kemana, ini spesifik kemana. Atau undang-undangnya yang harus diamandemen lagi. Apalagi sekarang kan sudah ada Dewas, Dewan Pengawas yang dulu tidak ada. Dulu siapa pengawas KPK? Masyarakat yang mana mengawasi KPK? Sekarang ada Dewan Pengawas. At least secara fundamental hukum, itu ada lembaga yang mengawasi. Kemudian nanti Dewas siapa yang mengawasi kalau begitu, kalau kita ngomong secara logical thinking kita. KPK sudah ada yang mengawasi, namanya Dewas. Dewas siapa yang mengawasi? Kalau kita ngomong ke sana, apakah presiden? Apakah tanggung jawab presiden? Apakah tupoksi presiden? Kemudian kasus ketua KPK. Kenapa tidak dituntaskan? Masyarakat ingin menilai. Toh waktu zamannya kasus simulator Korlantas, bisa kok jenderal ditersangkakan oleh KPK. Kenapa tidak kebalikannya? Boleh dong lembaga lain mentersangkakan pihak lain. Tinggal buktikan, bukan hanya menetapkan seseorang menjadi tersangka. Setelah tersangka apa? Apakah sidang? Apa dibiarkan? Kalau sidang berarti pindah ke lembaga lain yang namanya pengadilan. Pengadilan tipikor di lokusnya di mana? Kalau Jakarta mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Biarkan majelis hakim yang isinya 5 ataupun 3 panel tadi itu memutuskan apa hukumannya dan berapa lama. Kemudian ada kerugian negara nggak? Kalau ada kerugian negara berarti harus ada pengembalian uang negara. Jadi biarkan hukum itu semestinya alamiah saja gitu loh. Jadi tidak perlu ketakutan antar lembaga penegak hukum. Karena apa? Karena masing-masing sebenarnya saling mengawasi. Tidak ada yang aman.
Makanya harus jujur dalam bekerja. Jangan menerima hal-hal yang sifatnya ilegal. Itu yang paling penting. Pertama, kasus ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun. Apakah dalam bentuk aset, ataupun dalam bentuk cash, ataupun dalam bentuk rekening, ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain, gitu, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat, khususnya pejabat negara, public figure, bahwa keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Karena sejatinya keuangan negara untuk membangun, untuk kemaslahatan bangsa, bukan kemaslahatan keluarga. Jadi pada saat menerima uang dari suami harus ditanya, atau kebalikannya menerima uang dari istri harus ditanya, ini uang dari mana? Karena apa? Supaya keinginan pendiri bangsa itu, pendiri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia harusnya bisa menjaga dua perintah konstitusi. Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa mayoritas penduduk Indonesia konon katanya SMP aja nggak lulus? Uangnya kemana? Kenapa tidak fokus ke sekolah-sekolah, infrastruktur sekolah? Kedua adalah memelihara fakir miskin. Kenapa masih banyak pengemis di jalan-jalan? Itu adalah perintah konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi. Kenapa tidak dijalankan oleh lembaga ataupun kepala negara dan kepala pemerintahan? Karena perintahnya cuma dua yang paling utama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kenapa masih ada di bangsa Indonesia? Bahkan di daerah tertentu itu jalan-jalannya rata. Orang lahir mestinya melahirkan di puskesmas atau di rumah sakit, melahirkannya di mobil atau di beca. Karena apa? Infrastruktur kita, infrastruktur yang tidak masuk ke sub-subnya, hanya di kota-kota besar saja. Yang diutamakan adalah pendidikan dan pelihara fakir miskin. Itu yang paling penting, dan itu perintah konstitusi. Pertama, jangan puas penyidik Kejaksaan Agung dengan mentersangkakan seseorang atau 2 orang atau 3 orang. Harus sampai tuntas. Siapapun yang menerima aliran dana, jadikan tersangka. 1 rupiah dengan 1 triliun itu sama. Itu uang ilegal. Kemudian kembalikan kerugian uang negara yang sudah dihitung, mungkin sudah dihitung sama penyidik melewati BPKP misalnya atau BPK, bahwa kerugian negaranya 200 triliun. Kembalikan, itu adalah milik masyarakat Indonesia. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia itu tidak rela uang yang semestinya menjadi sekolah, jembatan, dan lain-lain hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga itu saja. Dan mereka sudah digaji oleh negara. Kenapa masih tega mengambil uang rakyat? Dan siapapun yang menerima, mau public figure, mau istrinya, mau suaminya, usut tuntas. Jadikan tersangka juga kalau memang memenuhi unsur pembuktian. Jadi sekarang ditunggu ketegasan dari Kejaksaan Agung. Saatnya Kejaksaan Agung mengibarkan sayapnya agar menjadi lembaga yang paling kredibel di dalam penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.